Tanpa banyak sorotan, Indonesia mulai mengamati satu nama yang cukup mengejutkan di dunia persenjataan darat. Bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, melainkan dari Pakistan. Sebuah tank tempur utama hasil kolaborasi Pakistan dan Cina, Al-Khalid, kini perlahan masuk dalam radar evaluasi pertahanan Indonesia. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah sinyal bahwa peta kekuatan darat kawasan bisa saja sedang disusun ulang. Pertanyaannya sederhana tapi penting. Apakah ini awal dari kerjasama militer baru atau hanya bagian dari proses perbandingan alutsista? Yang jelas, Al-Khalid bukan tank biasa. Ia dirancang untuk perang modern, menghadapi ancaman abad ke-21, dan telah teruji dalam doktrin tempur Pakistan. Jika Indonesia benar-benar serius meliriknya, dampaknya tidak akan kecil, terutama bagi keseimbangan kekuatan darat Asia Tenggara. Al-Khalid adalah tank tempur utama generasi ketiga yang lahir dari kerjasama strategis Pakistan dan Cina. Desain dasarnya terinspirasi dari platform tank Cina, lalu dimodifikasi besar-besaran sesuai kebutuhan operasional Pakistan. Hasilnya adalah tank yang relatif ringan di kelasnya, namun tetap membawa kombinasi mematikan antara daya tembak, mobilitas, dan perlindungan. Dari sisi daya tembak, Al-Khalid dipersenjatai meriam utama 125 mm smoothbore. Meriam ini tidak hanya mampu menembakkan amunisi konvensional penembus baja, tetapi juga rudal berpemandu yang diluncurkan langsung dari laras. Artinya, tank ini dapat menyerang target pada jarak jauh dengan tingkat presisi yang tinggi. Dukungan senapan mesin 7,62 mm dan 12,7 mm membuatnya tetap efektif dalam pertempuran jarak dekat maupun menghadapi ancaman udara rendah. Mobilitas menjadi salah satu keunggulan lain. Varian awal menggunakan mesin diesel 1200 tenaga kuda, sementara versi yang lebih baru ditingkatkan hingga 1500 tenaga kuda. Kecepatan maksimumnya berkisar di atas 70 km per jam. Dalam pertempuran darat modern, kecepatan bukan soal pamer angka, tetapi soal kemampuan bermanuver, berpindah posisi, dan bertahan hidup. Al-Khalid bahkan mampu melintasi rintangan air dengan sistem snorkel, membuatnya relevan untuk berbagai kondisi medan, termasuk lingkungan tropis. Soal perlindungan, tank ini dilapisi baja komposit yang diperkuat dengan lapisan reaktif untuk menghadapi senjata anti-tank. Sistem perlindungan aktif juga tersedia sebagai opsi, memungkinkan tank mencegat ancaman sebelum menghantam badan kendaraan. Ditambah sistem peringatan laser dan pengacau elektrooptik, Al-Khalid mampu mendeteksi ancaman lebih awal dan merespons secara aktif. Di balik baja dan senjata, otak Al-Khalid juga patut diperhitungkan. Sistem manajemen pertempuran terintegrasi, pencitra termal generasi lanjut, kemampuan hunter-killer, serta perlindungan NBC menjadikannya platform tempur yang tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas dan adaptif. Ketertarikan Indonesia tidak muncul di ruang kosong. Hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan belakangan menunjukkan sinyal positif di bidang pertahanan. Meski belum ada kontrak resmi, evaluasi semacam ini menandakan Indonesia sedang membuka opsi di luar pemasok tradisional. Al-Khalid menawarkan teknologi modern dengan biaya yang lebih kompetitif. Apakah tank ini benar-benar akan diadopsi? Itu masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal pasti, ketika Indonesia mulai melirik alternatif seperti Al-Khalid, itu menunjukkan perubahan cara pandang. Bukan sekadar membeli, tetapi mencari solusi yang paling masuk akal untuk kebutuhan strategis jangka panjang.